Rekam dulu deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya teman-teman, saya mohon maaf, hampir 1 bulan ya, hampir 1 bulan, 1 pekan nih, saya belum online dan offline. Jadi benar-benar sibuk. Hari ini saya tadi disemangatin sama Bunda Amira nih. Iseng pokoknya malam ini harus ada Zoom, biarpun hanya setengah jam. Sebelumnya teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih atas apa ya, atas perhatian dan keseriusannya di dalam menuntut ilmu TCM. Dan pada malam hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan keridoan, keberkahan atas ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini. Nah, pada kesempatan malam hari ini sebenarnya saya mau akan membawa seterusnya ya, mungkin dalam kemarin itu saya launching poster poster titik-titik titik-titik akupuntur ya. Kemudian tok gawe buku, gawe poster tok nggak dibahas ya. Karena itu dan ada beberapa mungkin akan saya tambahin evaluasi nanti. Itu bagaimana kita mengupas, memahamkan diri atas manfaat titik-titik akupuntur, titik-titik meridian pada jalur tubuh kita. Kita ada 14 jalur meridian. Kemudian kita punya 8 ekstra jalur meridian. Insya Allah nanti kita akan bahas manfaat ini. Karena apa? Bapak, Ibu, ibu-ibu khususnya yang ada hadir pada hari ini, sudah belajar prinsip dasar TCM baik dari saya maupun dari guru-guru yang lain. Namun kita sampai sekarang itu belum bisa menghubungkan 3 keilmuan dasar yang menjadi basicnya TCM. Yang pertama adalah teori Yin Yang, yang kedua adalah teori Wusing, kemudian jalur meridian. Nah, jalur meridian itu banyak sekali ya, teman-teman. Kemudian jam organ, kemudian perjalanan energi. Sebenarnya simpel ya, sangat simpel. Nah, saya mau ngajak teman-teman, sahabat semua ini untuk kita ini dengan situasi yang terpaksa atau terpepet dengan kondisi apapun, kita bisa melakukan teknik terapi. Insya Allah nanti ke depan kita akan coba herbal ya. Tapi saya akan fokus dulu di ini titik-titik akupuntur. Nanti beberapa hal. Nah, teman-teman, ini alhamdulillah pada malam hari ini sudah ada 11 yang hadir ya. Tadi saya kepengen Bu Ratna tadi untuk ini, tapi kita langsung mulai aja karena sudah jam setengah 10. Ya, Bu Rahmi, Bu Tumiati Ningsih tadi sing Bu Ratna, Bu Evi gitu ya. Dan malam hari ini kita benar-benar dibuat rileks ya, seperti tanah jawab nggak apa-apa. Nah, saya mau sebelum melangkah ya, melangkah, saya akan mau melakukan suatu mereview sebentar bahwa tujuan pembelajaran titik-titik akupuntur meridian ini adalah kita kepingin benar-benar memahami arti dan fungsi dari titik tersebut. Misalkan contoh, kita menghadapi pengertiannya misalkan contoh titik BL2 ya, BL2.
BL2 itu letaknya di mana? Ada di ujung alis, di atas ujung dalam mata. Satu jun, ini satu jun. Satu jun. Nah, sebenarnya titik BL2 itu nanti apa namanya, kemudian titiknya di mana, kemudian dia itu namanya apa, arahnya atau fungsinya apa, kemudian nanti penyakit apa yang bisa dibantu dengan melakukan teknik terapi di titik duk tersebut. Itu goal kita yang harus malam hari ini yang akan kita bahas. Namun, di dalam pemahaman kita mengenal namanya pathway atau jalur meridian. Jalur meridian itu misalkan contoh sekarang dari saya tadi BL ya, BL 1. BL dari satu ujung mata sini. Kemudian naik ya, naik terus naik lagi sampai sini. Kemudian geser dikit keluar, naik lagi terus satu jun dari DU ke belakang sampai. Nah, BL ini mempunyai keistimewaan ada apa? Jalur median ini adalah belakang, jalur belakang. Jalur belakang dari ujung kelingking, dari ujung mata ini sampai kelingking. Ya, kelingking. Dan dia melewati, ya, kalau kita belajar itu titik DU, ya, DU, titik DU itu sifatnya juga DU itu termasuk ekstra ya. Titik DU itu ekstra, dumai. Titik DU itu adalah titik yang dari ujung sini, di sini, ya. Sorry, sebenarnya DU itu ada 28, itu ada di langit-langit, langit-langit. Kemudian di REN itu ada lidah. Oleh karena itu teman-teman, kemarin ada yang apa namanya? Ini ilmu cikungnya ya, ilmu energinya ya. DU dan REN itu sifatnya mereka adalah dua. DU adalah yang, REN adalah yin. Ya, ketika saklarnya menghubungkan titik DU dan REN itu ada di lidah, di lidah. Jadi di dalam teknik cikung atau tenaga dalam atau teknik ci adalah energi, cikong ya. Kalau dia tulisannya cikong. Ya. Di situ ketika dia melakukan penetrasi, mengharmonisasikan tubuh, keseimbangan depan, atas, kanan, kiri menggunakan meridian DU dan REN. DU dan REN. Caranya gimana? Caranya teman-teman adalah lidah dihubungkan dengan langit-langit dan pejamkan mata. Disitulah nanti kita akan memahami kurang lebih setengah jam atau seperempat jam ketika teman-teman sudah membiasakan diri, badan lemes atau mungkin kurang konsentrasi. Sebenarnya tekniknya sangat sederhana, yaitu menyatukan lidah ke langit-langit. Langit-langit ada tiga, dibagi menjadi tiga. Ketika kita kurang energi, maka ujung langit-langit. Ketika kita kurang darah dan cairan, maka langit-langit di tengah. Ya. Ada Geo atas, Geo area ya. Ini bermain area. Jadi saya ini adalah belajarnya adalah sama, yaitu belajar Sanchio, teori Sanchio, nanti area, kemudian jalur pathway dan yang lainnya. Jadi teman-teman ada satu malam hari ini yang ikut ya. Alhamdulillah di sini sudah ada 11. Saya kasih teknik di dalam meningkatkan stamina tubuh kita supaya kita selalu sehat dimanapun berada, yaitu ketika kita coba membiasakan sebelum tidur dan setelah tidur menghubungkan lidah ke langit-langit. Coba ya sekarang coba ya teman-teman ya 11 nih.
Ada Bu Ratna, ada Bu Sri Mulyana, Bu Barka, Bu Aisyah, Bu Evi, Bu Fatia Karim, Bu Miliarse, Bu Musrini Rahmi, dan Bu Tumianingsih. Kita coba 2 menit aja, 2 menit aja, lidah kita taruh di ujung di ujung langit-langit, yaitu dekat gusi atas. Boleh bernapas. Sekarang rasakan energi yang mengalir pada tubuh kita. Teman-teman, ini adalah teknik sederhana. Teknik sederhana. Ini adalah dari teori dasar dari Qigong. Kalau nanti sujok, ilmu apapun terkait dengan cakra, 7 cakra, dan yang lain, ini kuncinya. Kalau 7 cakra ada 7 keliling, suatu lingkaran, dari ren 1 bergerak ke atas, sampai kemudian melewati beberapa, kemudian dia kalau nanti agak semakin lama, nanti akan berputar secara vertikal dan horizontal. Oleh karena itu, teknik ini sederhana, tapi tolong bisa dipraktekkan. Ini tip dulu, ya. Ada pertanyaan? Tip ini, silakan. Yang belajar Tai Chi, belajar Qigong, belajar apapun, saya kasih kuncinya di situ doang. Assalamualaikum, Iseng. Waalaikumsalam. Silakan Bu Barkah. Ini benar ya? Itu tadi kan, iya, sehat, Iseng. Siap. Ingatlah suaranya kan siap. Silakan Bu. Itu tadi mulutnya dalam keadaan tertutup atau terbuka ya? Biar kita konsen seperti itu. Boleh tertutup Bu. Boleh tertutup. Tutup. Eh, dalam keadaan tertidur atau kita tegak lurus dengan posisi bahu lurus terus kaki juga kuda-kuda atau dalam posisi Rileks. apa saja? Mau Oh, relax. posisi tidur, mau posisi duduk, mau posisi apapun, biasakan 1 menit, 2 menit lakukan itu. Nanti coba Oke, siap. bagaimana perubahan energi kita. Kita itu kadang-kadang lelahnya luar biasa, Tuh. ya kan? Lelahnya luar biasa. Tapi Oke, ketika makasih. siap, itu teknik sederhana yang sampai sekarang mungkin ada di teknik BMS, ya, di Qigong, di Tai Chi maupun yang itu gerakan. Nanti baru ada teknik nanti gerakan yang sangat sederhana yaitu gerakan slow. Gerakan slow itu gerakan pelan-pelan itu lebih secara apa namanya, teknik fisika atau teknik gaya, dia lebih berat dibandingkan cepat. Maka jangan heran ketika orang Qigong itu hanya begini doang, nah, itu energinya lebih berat. Kenapa? Sekarang saya mau tanya, ketika ada beban berat, gerakan yang misalkan seseorang itu narik barang yang 1 kental sama 10 kilo. Kira-kira cepatan mana ngangkutnya? Ngangkatnya pasti yang 10 kilo lebih cepat. Jadi gerakan cepat itu energinya kecil, tapi speednya kena, jadi sasarannya. Tapi ketika kita bicara tenaga energi yang lebih kuat, maka kita melatih tubuh kita gerakan dengan pelan-pelan. Sedangkan kita sekarang umurnya alhamdulillah sudah kepala 3, gitu. Di atas kepala 3. Berarti apa? Kita itu sudah membutuhkan bukan speed, tapi energi. Maka beberapa teknik yang saya bangun adalah nanti tekniknya adalah teknik yang seperti pelan, pelan, tapi menghasilkan ci energi yang dasar dulu. Itu ya. Ada lagi pertanyaan selain Bu Barkah tadi? Dilakukan boleh pada saat tidur, boleh saat duduk, pada saat mengajar, pada saat apapun, gitu. Contoh hari ini nih, saya tadi janji jam 8,
di Indonesia. Tapi ternyata sampai sudah perjalanan. Akhirnya ya udah datang. Setelah saya cek linknya, oh ternyata invalid. Jadi udah kadaluarsa gitu. Maaf, akhirnya saya ganti, minta maaf. Ya udah, ya itu. Ya, ya kita ini mau materi apa diskusi nih? Nah, sedikit nih, saya akan ya ini tadi kelihatan nggak? Belum. Oh, belum. Saya mau nge-share sedikit ya tentang tadi yang di pokoknya malam hari ini kita santai kok. Malam ini menghibur Yuseng. Iya, menghibur saya yang yang baru yang Biar yang semangat baru. lagi. Iya, biar semangat. Siap, 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 Bu. Ini itu teknik yang balancing yang Bunda Ratna tadi ya. Satu. Tadi adalah ini teknik ya. Misalkan contoh ini oposisi ya. Jadi opposite ini adalah berlawanan. Yang sakit di mana? Yang sakit. Contoh nih, ketika yang sakit tadi dianalisa adalah paru-paru, kemudian sekarang jamnya paru-paru gitu. Jamnya paru-paru. Maka kita bisa menggunakan jalur mana? Usus besar. Jadi misalkan pagi hari jam 5, jam 3 sampai jam 5, ya jam 3 sampai jam 5 itu kan organ paru ya. Kita batuk, Ya. misalkan contoh, ya kita bisa menggunakan titik usus besar, Yanming usus besar. Nah, misalkan yang sakit itu sebelah kiri, paru-paru sebelah kiri, maka kita menusuknya adalah usus besar, ya, tangan kanan, gitu loh. Misalnya usus besar di sebelah kanan, ya. Sedangkan tadi, ya, yang tadi Bu Ratna sampaikan, nah Bu Ratna itu tadi kasusnya gini, Pak, tadi kan jamnya jam usus kecil ya, benar nggak? Ya. Sorry, sekarang nih, saya kasih ini tadi ya, data ini ya. Ini pokoknya ini belajar santai tapi ini tadi Bu Ratna adalah kasusnya ini. Kejadiannya pada saat istilahnya gini ya, pada saat ini kan ada nih pada duhur lah ya, pada duhur. Pada duhur itu kan sakitnya di sini, ya kan? Terus kita pada saat kita mau nusuk di jalur GB maupun liver, ya, maka harus kedua sisi, Bu. Kalau bicaranya masalah jam, ya, jadi gini, ketika saya jamnya organ paru saya sakit, maka tusuknya di, eh, misalkan jam paru berarti saya nusuknya di kandung kemih. Tapi jalur BL dua-duanya. Kalau saya sakit perut, jam perut ya, jam perut itu jam 7 jam 8. Jadi gini, kalau saya sakit jam 7 sampai jam 9, itu kan jam organnya jam lambung, benar nggak? Ya. Maka kita bisa menggunakan meridian di perikardium, tapi kedua sisi, kedua sisi. Lambung ke perikardium itu rusuknya gimana bisa? Ibu baru ngajarin saya, gimana sih? Sekarang perikard, Oh, perikardium itu kan ini bicara jam sistem balancing jam kerja, Bu. Jam kerja organ, Bu. oh dari jam bebek. Tadi kan kita sakit nih, Oh ya, sakit jam 7. Setiap oh jam dari 7 jam sampai bebek yang jam 9, berpasangan. Oke, oke, ya paham. iya, Iya, yang ya jam bebek yang berpasangan. Oke, oke. nggak oke Bu Ratna paham nih. Lainnya paham nggak nih? Aku mau tanya dulu. Ayo, ayo.
Kita tes di sini. Kita nggak mau panjang-panjang diskusi panjang, nggak perlu lah kita coba. Ya, Belum belum sekarang paham. belum paham ya. Yuk, sekarang sekarang saya mau tanya, Bu Fathia Karim itu sakit itu setiap jam berapa? Anggap aja gitu, anggap aja gini. Yuk, oh Pak, saya sakit itu setiap jam 9 sampai jam 10 kayak DB. Benar nggak? Ya, kayak DB. Kayak demam berdarah ya. Ya, anggap aja jam 9. Jam 9 sampai jam 11. Oke. Nah, kita ini sebenarnya bisa menusuk di jalur meridian Sanjiao ya, Sanjiao. Sanjiao-nya itu nanti kita nusuknya dua sisinya. Jadi jalur meridian TE, ya ini TE atau TH, tapi kedua tangan. Jadi jalur sini. Oke. Nah, jadi gini, ini kaitannya kenapa? Ya, jam organ itu berlawanan, Bu. Jadi jam ini itu berjalan jam 9 sampai jam 11. Sancio ini itu jam organnya adalah jam 21 sampai jam 23 malam. Benar nggak? Ini bersifat yang, ini bersifat izin. Halo, Kok bareng? halo. Ini Halo. ya. Iya. Sekarang ayo Bu Fatia Karim nyambung dulu Ya, ya. ya. Ini menggunakan teknik terapi menggunakan sistem jam organ, oke? Kalau jam organ itu selalu menggunakan teknik kedua sisi, dua-duanya, Hmm. dua-duanya. Jadi Ya, kalau misal sebelah tak nggak bisa ya. jangan harus dua-duanya Bu. Kayak Ibu tadi, Ibu Ratna tadi, misalkan, oh kemarin aku tadi sakit di sini, tapi saya nusuknya hanya satu Iya. tadi kan, kemudian di liver doang, Soalnya tapi satu kalau sisi. kalau Nggak, sudah jangan, kalau maka udah nusuk tuh nggak bisa gerak ya saya yang sakit. iya, nggak maksudnya kondisi itu Bu, ya Iya. kondisi itu dulu kan, Makanya nusuk. ya kan. Tadi kasusnya Bu Ratna ya, Bu Ratna nih. Bu Ratna tadi itu matanya, mata kan. Kita bicara nih, ini cerita ya, mata. Mata itu berhubungan dengan darah, dengan liver. Bener nggak? Bener atau bener? Ih, ini open aja diskusi karena aku yakin karena kalau nanti kita kasih materi ngantuk. Kalau diskusi ini akan lebih Asik. asik, Lebih melotot. ya, nggak ngantuk, ya. Nah, tadi itu Ibu Ratna itu cerita, aku sakit mata, Pak. Yaitu sekitar jam setelah makan siang. Istilahnya sekitar jam 12 sampai jam, anggap aja sampai jam 3 lah gitu ya. Rasanya panas, keluar air. Berarti kan sebenarnya kan ya mata, keluar air, panas. Maka jam organ pada saat jam 12 ini, maka saya mau nusuknya di liver gitu loh Bu Ratna. Tadi liver, titik liver. Nah, titik liver ini harus ditusuk adalah dua sisi, kanan dan kiri gitu loh. Nah, titiknya apa? Nah, karena sakitnya tadi berhubungan dengan mata, maka elemen kayu. Ketika dia panas, berarti bisa patogen apa? Dia harus didinginkan nanti. Karena panas berarti didinginkan. Didinginkan berarti tambah air. Di sini sudah darah, ya kan? Ini air. Nah, darah berarti kalau ini liver berarti titiknya cin.
air berarti sifatnya sebenarnya di H. Nah, di dalam membentuk air dan darah dan energi, maka ini butuhnya tanah, su. Nah, selamat datang Bu Nur Indah. Ya, clear Iya, ya? maaf nih, saya baru sempat Nggak tidur. apa-apa, tenang aja kita diskusi hari ini kok. Iya, siap, Ada Pak, siap. Ya. ada paham nih? Jadi kasusnya Bu Ratna tadi ya, kaitan dengan mata maka berhubungan dengan liver, logam kayu, kemudian sifatnya panas berarti dia harus butuh air, Ya, tapi pembentuk darah cairan berarti butuh su. Berarti kita nusuknya adalah LR1, LR3, titik H LR berapa? 8. LR8. Ibu, kedua sisi, kaki kanan dan kaki kiri, gitu loh. Hmm. Ini teknik balancing itu oleh eh, Dokter Elin ya, Dokter Elin PhD dari Cina itu lumayan nih harganya. Teknik hanya Ya. jelasin 4 slide ini lumayan. Sampai berapa sistem itu ada 6 kalau nggak salah. Ada 4 ya, Bu. Ada 4, ada 5, berapa? 1, 2, 5. 3, 4. Ya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ini teknik balancing ya. Ayo, kita mau belajar. Gak apa-apa, ini titik akupunturnya nanti kita ini. Yuk, ada pertanyaan? Ayo diskusi. Ih, sudah kasus begini, oh, asik loh ini loh. Yuk, sekarang kalau ketika kita misalkan apa? Tipes. Yuk, tipes. Tipes. Yuk, Jadi tipes itu pesteng. sakit tipes. Rata-rata itu aja kebas. Kebas. Ya, Kebas. Oke, sekarang kebas. Kebas kaki, kebas kanan. Kebasnya mulai jam berapa? Kan gitu kan, Bro. Ya. ya. Jadi gini, orang sakit kebas. Kebas itu sebenarnya darah tidak mengalir kepada area itu dengan baik. Misalkan contoh, saya sakit di area kaki. Kakinya itu dikebas di area mana? Ya. Misalkan kebas di sebelah. Jadi kalau secara demotum, ya demotum area hubungannya ini ketika nanti belajar ya akupuntur, elektro maupun tulang belakang ya. Jadi misalkan contoh gini, saya kebas itu di paha, paha sebelah kan dalam. Ini sebentar, ya. Ada gambarnya nggak saya ya? Sebentar ya Bu. Saya mau kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Ini tadi ya, saya mau merasakan gini. Sebentar. Ini
Ini kita kebas di area dalam. Nah, ketika kebas area ini, maka kalau orang TCM adalah dia jalur apa yang dia lalui. Ya, jalur meridian apa yang dia lalui. Berarti SP sama LR. SP sifatnya apa, Bu? Ini LR sifatnya kayu. tanah dan kayu. Berarti ini pembentuk, ini berupa darah. Berarti Apa? darahnya tidak mengalir dengan optimal. Berarti kurang C. Ya, C adalah logam. Oke. Nah, kita tadi mau nanya, Pak, teknik balancingnya apa? Kita mau nerapi jam berapa? Ini udah ketahuan ya. Jadi kaitan dengan area ini adalah sakitnya di area tanah dan darah dan energi. Ya Bu ya. Tulis dulu, tulis salah tuh ya. Oke. Kita mau saya kembali lagi ke putar ke arah sini. Nih. Ya. Nah tadi kita mau nerapi misalkan jam 3 sore atau jam 4. Kita menerapi jam 3 sampai jam 5 sore. Maka kita bisa menggunakan titik paru-paru. Oke, titik LU. Jadi kita mau jadi kita menggunakan titik paru-paru. Nah, titik paru-paru yang kita ambil adalah yang pertama tadi terkait dengan SP, titik su, titik cing, titik cing. Titik su sifatnya tanah, bumi. Titik cin sifatnya kayu atau nanti. Titik cing sifatnya logam. Nah, titik su-nya paru berarti SP 9, LU 9. LU9. Titik cin berarti LU 11. Titik cing, titik cing, LU LU8. LU 8. Ya. Kemudian kita pada saat misalkan memberikan PR sama teman atau pasien itu bisa sebenarnya tolong ya nanti di titik ini ditekan-tekan. Satu titik 2 menit. Terus dari seperti itu bisa Bu. Di akupuntur boleh ya. Kemudian disarankan aja ketika jam segini akupuntur tek tek tek, tek, tek. Tapi dilakukan untuk kanan kiri, tangan kanan dan tangan kiri ya. Balance. Balancing. Itu satu. Sebenarnya ketika seperti itu sebenarnya kalau di teknik perbaikan tulang dan sendi, tekniknya adalah relaksasi pada selangkangan. Biasanya diputar ke luar, ditahan sekitar 20 sampai 30 itu kan dilakukan 3 kali, insya Allah rilis.
Gimana gitu Isang? Ditekan apa? Dibuka aja, Bu. Jadi gini, misalkan contoh ya, ini kan kaki ya, ini paha nih, ini paha dan lutut. Ini kemudian ini kaki, ya, dicari nih. Sebenarnya problemnya ada di sini, di area sini Kalau itu bermasalah. kalau di tangan berarti sama ya di ketiak gitu. Ya, betul, betul. Makanya kalau ketiak tadi kan dilalui jalur meridian apa gitu loh, Bu. Ya. Hmm. Makanya ketika meridian biasanya paru-paru, kalau di area sini berarti nih, ya kan? Ya, ini cukup diputar ke sini, Bu, diputar ke luar. Ini kaki telapak itu diputar keluar di selama 1 atau 2 menit. Ini kemungkinan saraf ini akan naik turun lancar nih. Kalau teknik saya relaksasi dulu, baru nanti di press. Gitu kan. Karena biasanya di tangan maupun yang lain ini. Nah, kalau tangan biasanya nanti ada di titik titik mana sih? Berarti biasanya TE, ya, TE. Sanceo, titik TE5 itu biasanya kena. Itu teman-teman. Ini Bu Ratna Hmm. aja nih, saya tanya nih. Ayo Bu Evi, Bu Musrini, boleh. Bu Nur Indah, boleh tanya. Assalamualaikum, Misal. Bu Yeti, boleh. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum, Misal. Waalaikumsalam. Yuk, Oh, maaf, baru gabung, baru selesai kerjaan jadi nggak lihat dari tadi baru saya. Angga Cuma yang mau punya tanya, gitu. ya ini nggak apa-apa Bu, santai aja Bu. Santai, yuk kita. saya kan punya ini kasus. Kalau Ini tidur juga suka itu ngorok kenceng banget. Suaranya kurang jelas teh. Ngorok, ngorok. silakan Bu Nur Indah nanya. Bentar, nggak usah pakai handphone kali ya. Oh iya Bu Yati dulu, Bu Hmm, Yati deh, Bu Yati yuk, Bu Yati yuk siap. saya punya kasus. Kalau tidur suka ngorok kenceng banget itu. Nah, itu kan jadi masalah. Kira-kira Hmm. yang diperbaikinya itu bagian mana gitu loh. Bagian apa gitu, meridian apa. Ataupun mungkin dari makanan juga iseng. Oke, Itu. tidur tidur mengorok ya. Iya kenceng banget kan. Kata temen, Rok saya itu kan nggak harus tahu. nggak lancar ya. Lambung ya. Nah, iya, Jadi saya mengerti ya lambungnya. satu bisa problem lambung ada, tapi kita secara struktur tulang itu sebenarnya ada hubungan dengan tenggorokan kan. Iya, Ya. Sekarang kita lihat tenggorokan ya. Anggap aja kita bicara tenggorokan. Saya mau nge-share tenggorokan itu dilewatin jalur meridian apa aja sih gitu loh. Kelihatan nggak? Iya, iya. mana kepalanya. Sengaja Bu, kepalanya nggak dimunculin. Oh, Ya, oke. Tenggorokan dari sini di sini kan? Ya, Hadapin sini, Bu. Iseng. Hah? Itu miring itu. Memang dianggap miring, dimiringin. Sebentar, saya mau cari dulu nih yang sebentar ya. Kita itu harus ini kan. Nah,
Bentar, saya mau liatin lagi. Ini kelihatan itu. Kelihatan nggak? Ya, Udah kelihatan ya? Tadi kan ya udah. Bu Yeti, Bu Yeti menyampaikan keluhannya ada di area kerongkongan, ya nggak? Tadi kan area leher kan, ya nggak? Ya, Nah berarti kira-kira elemen apa yang lewat? Yang dilewatin elemen apa? DU, ST, keren. REN ya, ini REN ya, REN, LI. ST dan Ya, Ya, LI, ya nggak? LI. ST, Oke. ST. wah, banyak itu yang dilewatin melalui LI SP. meridian. Tapi S. ini KI juga ada. Nah, sebenarnya tadi bicaranya apa? Ada SP itu kan. Tadi kalau secara pathway itu dilewatin area Chongmai. Jadi sebenarnya ketika kerongkongan itu sebenarnya satu. Sebenarnya direposisi dulu tulang belakangnya, khususnya leher, cervical 3 dan 4. Ya, diperbaikin cervical 3 dan 4. Yang kedua, meridian apa? Berarti kaitan dengan ST atau REN. Berarti jalur lambung dan jalur REN atau LI. Ya. Berarti kalau kaitan dengan tadi, orang ngorok itu problemnya antara darah, cairan, dan energi, kira-kira gimana? Dia sifatnya kering atau apa? Karena Ring. saya termasuk orang yang ngorok juga saya mah, ya. Kan gitu kan? Ya, Saya bisa ngomong tapi belum diperbaikin sendiri, Bu. Sengaja ada saya. Ya. Oke, Bu. Berarti apa? Berarti bisanya kering. Berarti sebenarnya ada hal yang harus kita perbaiki. Ya. Kalau kita bicara Chongmai, Renmai, Renmai itu titiknya apa? LU7 dan KI6. Itu titik wajib, Bu. KI6 dan LU7. ya. Karena Suami ada istri. oh iya, oh ibu langsung nyambung, itu titik istimewa. Itu Hmm. hebatnya saya senang itu dengan Bu Ratna itu langsung nyambung aja. Ini jadi Dulu remek. udah pernah dibahas ini dulu Iseng waktu bulan apa itu. Oh iya, saya sudah sampaikan memang jalur yang Ya, ini sudah sampaikan. Tapi akhirnya Chongmai. apa? Chongmai sama Renmai gitu kan. Kalau Chongmai itu SP4, Bu. Jadi bisa ya. Ya, Jadi sebenarnya SP4. Jadi gini, titik 8 ekstra itu ada Chongmai, Yinwei, Yangmei, terus yang Kui, Dumai, ya ada 8 titik istimewa itu berpasangan. Itu juga kaitan dengan area sebenarnya. Ya. Misalkan contoh yang kaitan dengan nanti meridiannya Chongmai. Chongmai itu meridiannya kemana sih? Gitu. Nah, ini aku lagi mau buka lagi ya, Chongmai. Nah tadi Bu ya, Ren. Jadi ini ada KI6 sama sama NU7. LU7. Itu titik wajib, Bu. Titik wajib. Ya. Yang kedua sebenarnya di area ini nih, area LI 20. Oh, hidung ya berarti di sini ya, ini saya. Yang ada Hmm? ini ada hidung. Ini LI 20 Hidung, ya, ke hidungnya dekat kan. hidung ini.
Ini kan dilewatin jalur LI juga kan tuh, ya nggak? Iya. Jadi tadi saya bicarakan ada di LI, ada ST, ada REN, gitu kan? Nah, REN ini, REN-nya ini ada titiknya adalah di KI 6, titik master point-nya. Nah, KI 6 ini itu coba nanti saya ini ya, sebentar saya tak maaf ya, saya tak ini Pak, ini tadi ya ketahui ya di DU20 LI 20 nanti sama KI 6 sama LU 7 ya. Bentar ya, saya keluar dulu ya. Saya mau nyariin yang Chongmai. Chongmai. Oh, tak Chongmai sih Renmai kok. Renmai. Renmai. Incheon Channel. Antang 13 aja ini. Alhamdulillah Bu, udah santai aja. Kita malam hari ini memang malam Sama ini Iseng. gimana Buat Bu? duduk lama. Ini tinggal sebelah kiri itu. Nah, Iya, tinggal sebentar apa ya? saya Tinggal deket ini. lembar apa ya? Yang kemarin itu loh Bu Ratna. Apa? Itu yang Ya, rem pinggulnya, saya pinggul itu. titik pinggangnya. Iya ya. Udah kemarin udah dibenerin katanya sama Bunda tuh pantat saya tinggi sebelah. Udah? Udah, Kemarin udah dicocok tuh tinggi sebelah pantatnya. udah. Udah Keren mendingan? hari keren 34 detik ya. Hmm. Ini yang tenggorokan dada baru. Bom. Tehnya tuh tidurnya pas mungkin apa telentang. Gimana tidur? Tidur kan yang kadang kadang apa? Kadang nggak kerasa Bun. Kadang udah bener malah telentang. Kalau telentang ya itu kan terbuka mulutnya, jadi bisa itu ngoroknya kerak. Kalau miring kemungkinan berkurang sih.
ini teman-teman ya. Kelihatan nggak? Ya, Ini kan terkait dengan kecil. tadi ya, saya bicara dengan ini misalnya contoh. Tadi kan terkait dengan area sini ya. Iya. Maka ini adalah kaitan dengan Chongmai. Istilahnya larinya. Sorry, sorry. Bukan ini Chongmai ya. Chongmai itu ini. Masternya di LI 7. Kemudian yang Yin Jiao Yin itu jalur sini juga. Ya. Tadi area sini ya. Ini kuncinya di K6. Jadi ini. Kenapa tadi saya merekomendasikan untuk LU7 dan K6? Ini karena keluhan tersebut dilewatin meridian pathway yang kaitan dengan Chongmai sama Yin ini. Jadi meridiannya adalah meridian ya, Chongmai sama K6. Yin Xiao Mai. Itu yang tadi ya. Karena maka tadi yang area sakitnya itu apa gitu. Dilewatin jalur mana gitu. Maka kalau kita kadang-kadang sakit di sini, misalkan contoh nih, sakitnya di area sini nih. Berarti di sini meridiannya apa? Nanti tinggal oleh karena itu ada palpasi palpasi perut ya atau pemeriksaan di perut lah. Nanti ketahuan nih, oh daerah sini yang sakit, oh meridian SP, oh daerah sini ST, oh yang di sini KI, oh di sini LR, oh di sini GB itu loh Bu. Jadi nanti itu ada beberapa teknik area ya, makanya kadang-kadang saya share kan. Maka dengan teknik balancing itu kita akan lebih enak sebenarnya. Itu aja sih. Itu Bu Yeti tadi pertanyaannya ya, bisa dirutinkan di sini dulu Bu. Iseng. Ya, Oh, maaf. Berarti kalau antara tidur yang ngorok sama ke apa sakitnya belakang itu seperti nyambung ya itu ya. Yang deket LRS ini loh, yang deket lumbar saya itu nyambung ya saya. gimana? Ini kan yang sering dirasakan sakit itu kan bagian dada sesek gitu kan ya. Hmm. Bagian Hmm. dada. Tapi tadi saya lihat itu kan jalurnya ya kena ke situ gitu loh. Melalui ke situ kan. Melalui jalur yang itu kan yang dada. Kalau mau ke atas kan berarti kita lewat sini yang lewat dada juga sih kita lihat. Ya betul. Ternyata yang Ada ada beberapa makanya di teknik klasik itu sebenarnya pengobatan klasik itu tidak kalau ibu menggunakan teknik simptom maka ibu biasanya pakai yang sakit ditusuk seperti bekam teknik bekam yang namanya apa ya tiksar ya titik sasaran itu yang simptom yang sakit kita tusuk sakit kita tusuk tapi ketika kita itu mengobatin tekniknya klasik sebenarnya teknik klasik itu mengambil terapi di titik terjauh ibu hmm, titik terjauh. Jadi teman-teman ini yang saya mau ajarkan gini, ini sambil review ya. Tubuh kita itu ada terdiri dari darah, cairan, emosi, energi. Benar nggak? iya, Ya kan? Darah, cairan, energi, emosi. Tolong empat ini harus dipahamin, dikenalin dulu. Terkait dengan masalah darah, yang bertanggung jawab darah apalah organ apa? liver, Liver. Organ yang berhubungan dengan cairan berarti organ ginjal, ginjal. Organ yang berhubungan dengan energi berarti organ paru, paru. Organ yang berhubungan dengan emosi, sen, kejiwaan, jantung, pola pikir adalah jantung. tentu Nah, dari empat ini siapa yang membentuk? Yang membentuk adalah limpa. limpa limpa, Yang mendistribusikan siapa? Limpa.
Maka limpa ini Limpa. teman-teman tolong titik su atau titik elemen limpa, titik elemen bumi, titik elemen tanah itu tolong jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Sering diterapi ya. Karena dia mempunyai fungsi membentuk apabila dia kan tujuan akupuntur itu mengharmonisasikan energi di dalam tubuh. Itu loh Bu. Ya, Ya, betul. di situ. Jadi oleh karena itu sekarang gini, kan ibu-ibu udah belajar dengan lidah kan. Dengan teknik lidah ya. Lidah itu merah, putih, merah, pucat, panjang pendek, tebal tipis, kan itu kan? Gemuk kurus ya. Ya. Iya, tebal tipis, retak, bengkak, melintir, ada spot, yang lainnya. Nah, dari situ kita tahu dulu, oh organ ini area limpa misalkan, contoh bengkak, atau berkerat, atau kayak kering. Nah, sehingga apa? Oh berarti dia kurang. Namanya sekarang ini, anggap aja lidah itu tanah gitu loh Bu. Tanah. Kalau tanah itu bengkak, melebar, berarti apa? Kurang energi karena tidak terdistribusi gitu. Ya. Kalau dia retak berarti ada kering atau panas tapi kurang air kan gitu kan, kurang air dan energi gitu. Tapi tebal, tapi retak. Tebalnya darah dan cairan. Jadi seperti itu Bu. Jadi Ibu udah belajar diskusi sama saya tentang teknik lidah, udah akupuntur, udah apalagi ya gitu. Nah sekarang didalamin itu akupuntur itu. Nah kemarin kan teman-teman kan ini nih saya share nih yang kemarin ini memang menyemangatin saya sendiri dulu ya karena saya lagi sennya turun, ya ilah sennya turun, moodnya turun. Sip, Kalau lagi ikut-ikut. kan apa kita Betul. tim aja. Yang Ya. Ini kemarin ini ya. Nah ini ya, ini pathway ya, pathway. Pathway ini harus diketahui nih jalur meridian ini. Ini titiknya, ini pathway-nya sebesar paru-paru, gitu kan. Nanti kita belajar ini Bu. ya Ya, Karek nerima siap pokoknya sing. pokoknya siap. Kan karek nyadong. ya Nah dong, siap. Nyadong dengerin ilmu. kalau Siapa yang kepengen ini estetika mana? Kepengen kemarin sudah saya share ya tentang wajah ya, biar Ya. facialnya, teknik facial. Nah ini ngobrolnya ya. gini aja deh. Ini biar kasih bonus, bonus ini aja deh. Ini facial nih, Facial titik. Ini tolong ditekan-tekan nih SD3. ya. SD3 itu kalau ditekan-tekan itu sangat membuat wajah agak lebih bercahaya. Hmm, keren. Bulatnya SD4, mana? Enggak pucat. SD4 ya Isa. ya SD4 itu jadi emosi yang terkait dengan kemarin kan udah saya share kan. Ya, Gimana saya perlu didongengin. gimana Isa? Didongengin, perlu didongengin ya. Mungkin Iya. terpendam itu gimana? Biar nggak Aduh. terpendam. Kalau di-share kayak gitu belum tentu dibaca ya, Seng. Oh gitu, siap sobat. Tak, ini rayuannya Bu Ratna ini saya lagi terus jadi kayak ini nih saya nanti. Paling apa sih skip-skip doang kalau di grup tuh.
Ya, kemarin itu mana sih? Saya ini dulu deh. Saya searching dulu, saya cari Kak. Saya kemarin ngeser apa sih gitu ya. Sawo kecil. ST4, ST3. Yang wajah itu mana sih ya? Lupa saya. Saya itu kebanyakan ngeser-ngeser. Jadi kalau saya itu supaya saya nggak ini ngeser itu Bu, supaya nggak lupa. Itu, itu tadi. Tadi saya ngapalin sebenarnya. Enggak, saya mau cerita yang ini, apa kemarin. Tadi ada ya. Topologi wajah ya. Apa Bu? Yang di-share di grup itu topologi wajah, gambar wajah itu ya. Gitu ya. Sebentar. Kita hapus dulu deh. Sambil dipraktekkan ya, Kang, biar wajahnya cerah. Iya, biar mukanya cerah gitu ya. Siap. Udah ketemu kok. Iya. Udah ketemu. Sebentar nih. Ini benar-benar saya lagi. Ini udah lama sih ya Bu ya. Udah sebulan nggak. Padahal saya masih punya PR1. PR2 Zoom lagi kaitan dengan herbal. Herbal nanti Bu ini aja deh. Bu Fatia Karim. Ya, udah kelihatan nggak nih? Iya, udah. Nih, untuk ST1. ST1 itu ketika ada masalah mata yang kabur ketika melihat malam hari. Hmm. Jadi ST1 ini sering ditekan-tekan supaya nggak kabur di malam hari. Ketika mata merah, ada masalah mata merah, maka ST2. Kalau untuk ST3 itu kaitan dengan apa? Facial. Ya, ketika ada masalah wajah. Jadi ST3 sama LI4 Bu. Kalau memang mau nusuk rutin ya. Ketiga, Coba nanti berubah. empat, ST3 sama LI4. ST3 sama empat. Eh, Nah, ST ST3 sama empat. yang saya sarankan ini. Saya sarankan ini untuk LI4. Terima kasih. Heku, Egu, egu. Heku itu yang bahkan titik itu ya, titik apa? Dewa. Ya, ST3. Ya, ini aja 2 titik aja facialnya. Coba mata tuh merah gitu. Hah? Mata tuh sering mata sering merah gitu. Mata merah itu ST2. Atau Ditekan-tekan nih. sering terang gitu. Ya, kalau mata Baratnya gitu malam mata rabun ST ini. Itu biar mata kelihatan tajam itu ST4. tempat. ST4 Oh, ya. Itu aja terus sih ini sebenarnya simpel. Ih, udah malam ih. Ternyata. udah malam udah. Belum Nah, Yiseng, belum. lagian Yiseng masuknya kan udah malam. Iya ya. Kan pulang Tadi mundur 1 jam loh. Kalau untuk satu Tadi jam. mundur 1 jam dari yang dijadwalkan. 1 jam loh.
Ini Yang saya tuh bongkar-bongkar lagi. eh, ST4 apa tadi? ini ST4 Bapak buat mata tajam, ST2 buat mata Bu merah. Yaya, Bu. Eh, Ini Iseng harus Iya. nyerutang ini yang lambatnya tadi. Iya, iya. Nah, sekarang saya mau tanya deh. Ayo satu satu kasus dulu tambah. Yuk, dah. Ayo yang punya kasus dibedah. Oke. Assalamualaikum Yiseng. Waalaikumsalam Bu Rahmi. Iya. Ini kaki saya yang sebelah sebelah kiri. Kalau terlalu capek gitu, terasa panas gitu Yiseng. Sampai telapak kaki gitu. Pokoknya yang tubuh bagian sebelah kiri itu semuanya sakit sampai panas gitu lah Yiseng. Hmm. Terutama di paha, paha bagian luar. Hmm. Paha bagian luar. Ibu pernah ditusuk di ST GB 30? Belum. Oke ya, belum ya. Sebentar. Saya mau nge-share dulu nih. Sebenarnya terapinya gampang sih sebenarnya ya. Ih, Iseng mah ngomongnya gampang-gampang semua. Gak ada yang sulit. Iya. Jadi Bergan. saya ini ini tubuh ya. Anggap aja tubuh. Kemudian di sini ada kaki. Ini maaf ya tulisannya cakep. Tadi yang Gak sebelah apa-apa kiri ya. ya, Bu. Iya, Yang iya. kiri ya, yang kiri. Sakit di sebelah sini ya. Nah, sebenarnya ini, Bu. Yang kanan ditekuk, yang ditekuk. Ini kita tiduran ya, Bu. Ibu tiduran. Ini kaki kanan ditekuk ya. Ini lurus ya. Ya, oke. Ini diangkat. Ini di ini diangkat ke atas jadi seperti ini. Yang kaki ke kanan, yang sakit kaki kiri kan, Bu ya. Iya, Yiseng. Kaki kanan ditekuk ya ke belakang, ini tiduran ya, Bu. Ibu tiduran. Mm-mm. Nah, kaki kanannya ditekuk begini ya. Kaki kanannya di sini diangkat, kemudian ini nanti diarahkan ke bawah. Ini diganjel kaki ya. Mana ya? Ini prakteknya besok deh kalau ke Hongkong deh. Masya Tapi Allah. Mbak, Nah, ini sebenarnya sakitnya itu di periformis ya. Periformis itu di antara ini. Nah, sehingga tusuknya itu nanti tusuknya itu sebentar. Periformis itu. kalau saya kemarin itu di tempat yang sakit itu loh, jadi lebih ringan. Hmm. Langsung Ibu di area yang sakit. itu simptom ya, titik simptom ya, itu simptom. Oke, sini Bu, titiknya di sini nih ya, satu, pakai jarum, ini nih di area sini ada Betul. berapa ya? Ya, area Satu sini cun. nih, oh 2 cun lah. Wah, Itu Jadi kan benar-benar tebel ya, di sini nih area. tebel nih Bu, aman aman aman. Dari area nanti kena di sini Eh, nih, ada sarapnya di sini. Yang kedua di sini, yang ketiga di area sini. Tadi Bu, rasanya gimana Bu? Sakitnya panas. sebelah kiri ya. Panas Panas sih, kan? Seng. Iya. Mm-mm. Panas itu Ibu pernah melihat gerakan relaksasi saya enggak? Belum ya. Iya.
Kemudian kalau enggak, ini Ibu telapak kaki ini digeser, dibuka ke arah gini Bu, dibuka, dibuka Keluar ya. keluar. Dibuka keluar. Oh. Ditahan sekitar 30 hitungan, ya. Rasanya gimana? Nanti kemudian balik lagi, ya. Nanti antara dibuka keluar sama ke dalam nyaman mana Bu? Itu aja ya. Ya, iya, terima kasih. Jadi tadi kaki kaki kirinya itu diangkat begini, ya kan? Ya, ini kaki kiri, kaki kanan, ya. Ini lutut ya. Kemudian ini ditekan ke bawah sampai pinggangnya naik. Insya Allah nanti itu berada juga. Misalkan ini ada tempat tidur atau kursi ya. Ketika itu ini ditekan ke bawah, ini kan pasti naik nih. Ya ini ditahan orang supaya nggak naik. Pasti di sini ya itu teknik perbaikan pinggul. Nanti Bu Ratmi Iya, ya, iya, nanti iya. saya share dulu relaksasinya ya nanti. Itu ya Bu Ya, ya. iya, terima kasih. Kalau yang sakit kiri atau yang kanan ya itu enggak? Hmm? Kalau sakitnya Kaki yang kiri ini baru kaki yang kiri, tadi. kaki kanannya ditekuk, tiduran ya. Mm-mm. Terus ini kaki kirinya diganjel, kursi atau tempat tidur gitu kan. Baru ini ditekan ke bawah. Ini kan pasti naik nih pinggulnya. Pinggul kan ada dua sisi gini Iya, iya, iya. ya. Berarti Ketika itu naik tengkorak kali itu. telentang, telentang. Yang penting nggak ada Telentang. lawannya. Telentang, dia tidur telentang, ya kan. Yang penting nggak ada Terus lawannya kaki aja. kanan ditekuk. Kaki kanan ditekuk, kaki kiri. Ini enggak ada gitu. Nggak ada ya, belum. Nanti Gambar diajarin. Surat. ini apa namanya Iseng? Iseng masa Iseng tanya satu Oke, lagi boleh dah. nggak Iseng? Udah, Satu yuk lagi. satu lagi. Ya udah, awas satu lagi lagi. Oh, satu lagi ya. Ini Ya, apa namanya? Bisa yang capek ya. Gue emang panas gitu, nggak kuat duduk lama gitu kan. Kalau panas sakit dulu gitu loh panggul saya. lakukan itu Bu, yang tadi Bu. Nanti Bu ya, Yang kayak nanti tadi. saya share ya, saya share relaksasi jurus jurus Itu mau GMT. lari dari itu mau lari dari kenyataan nggak bisa lari itu. Nggak bisa lari ya, lari dari Itu kenyataan. itu murmur Saya sebelumnya minta maaf nih Bu Aisyah, Bu Yeti, Bu Ratna, Bu. Prinsipnya ini nanti ini Bu Yaya gitu ya. Kita diskusi ya. Sakit istilahnya nanti pembelajarannya ada kelasnya gitu kan. Insya Allah nanti kita ulang lagi aku puntur, nggak usah ini pelan-pelan lah. Iya, bisa. Karena ini sudah ya setengah betul. 11, saya baru pulang jam 9. Iya, capek ya. Rasa Iya capek Mak. sih. juga. Udah makanya Iya. tadi Bu pertama-tama ngajarin dulu Bu supaya nggak capek tadi. Tadi Bu Makin Yaya malam sama saya ya menghubungkan antara meridian REN sama DU ya dengan mengangkat lidah ke langit-langit. Bisa dilakukan kapan aja. Ya, teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf atas waktunya dan keterlambatan saya tadi. Semoga apa yang pada malam hari ini kita sharing ilmu, sedikit bedah penyakit, bedah kasus, semoga kita dapat ridho dan barokah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu dimudahkan di dalam menuntut ilmu karena kewajiban Amin. kita itu adalah menuntut ilmu sampai kita akhir hayat. Adapun Amin. ya kita akan semakin lama semakin
ya kurang ilmunya ya. Istilahnya semakin tua, kemudian daya ingat kita kurang. Namun kalau kita minta petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita dimudahkan semuanya. Dan saya sebelumnya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, kata-kata saya dan menyinggung perasaan Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup pada malam hari doa majelis. Subhanallah. Alhamdulillah. Ada saya. Dan Terima alhamdulillah kasih. rabbil alamin. Assalamualaikum. Saya tutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf lahir batin Ya. semuanya. Sama-sama teman-teman. Ya, assalamualaikum.